Halo, wassalamualaikum kawan-kawanku peternak kambing Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibrahim Dadung Awuk, peternak kambing asli Banyuwangi. Di kesempatan kali ini kawan, saya akan membikinkan konten. Konten ini menurut saya sangat bermanfaat, jadi saya videokan, yaitu penanaman rumput odot atau budidaya rumput odot. Kebetulan saya barusan dapat sewa lahan, jadi mulai dari awal ini nanti rencana akan saya videokan. Video mulai dari cara saya untuk membenahi lahan, proses pembuatan lahan, cara untuk penanaman, atau bagaimana cara saya untuk membudidaya rumput odot tersebut. Insya Allah mulai dari tanam sampai mulai dari panen, ini nanti akan saya videokan ke semuanya. Info biar lebih jelas, ini langsung saya praktekkan kawan. Monggo kita simak videonya. Monggo. Ini kawan, saya tunjukkan dulu posisi lahan saya. Lahan yang masih belantara ini masih sangat rimbun. Banyaknya rumput-rumput liar. Kalau penanaman rumput odot, kalau bisa mau nggak mau itu harus lahan benar-benar bersih dari gulma. Gulma itu harus benar-benar bersih. Untuk cara membersihkan, biasanya saya obat rumput dulu. Saya herbisida untuk rumput liarnya. Selepas pengobatan, ini nanti ketika rumput sudah kelihatan mulai kering, itu saya bersihkan. Bersih sampai benar-benar tanah kelihatan dan memang benar tertata rapi. Mungkin teman-teman juga banyak yang berpikir, kenapa sih rumput liarnya harus dibersihkan? Kok enggak eman-eman? Padahal nanti bisa dikasihkan ke pakan hewan juga. Biasanya pasti banyak yang beranggapan kok tidak multifungsi, dalam arti ada rumput liarnya, ada rumput odotnya. Nah, kalau saya gini, kalau saya rumput odot itu yang saya utamakan. Jadi rumput liar itu dengan kebersihannya, dengan tidak ada, jadi rumput odotnya itu pastinya bisa maksimal, itu tentunya. Kalau sampai rumput liar itu ada dan rumput odotnya pun juga ada, jadi satu, biasanya rumput odot itu pertumbuhannya kurang maksimal, itu pasti. Karena memang terkadang rumput liar tersebut bisa ngerubung, apa bahasa Indonesia ngerubung itu ya. Jadi bisa menimbun rumput odot tersebut. Lebih bagus lagi kalau memang benar-benar full rumput odot bersih dari gulma. Sedangkan untuk nantinya ketika panen itu kita lebih cepat. Untuk pemrosesan panen itu pastinya lebih cepat. Kita lebih mudah untuk rumput odot tersebut. Durasi waktu yang sangat singkat dan hasilnya pun lebih sangat maksimal dan sangat-sangat banyak. Biasanya saya harus nunggu kurang lebih 1 minggu baru saya bersihkan, karena saya menunggu untuk rumput liar ini mati dahulu. Walaupun belum terlalu kering, karena saya biasanya memakai obat herbisida yang sifatnya itu pelan atau lambat, tetapi memang benar-benar bisa untuk mematikan di rumput tersebut biasanya. Jadi saya menunggu kurang lebih 1 minggu baru saya bersihkan. Selepas saya bersihkan, nanti akan saya obat rumput kembali, itu yang kedua sebelum penanaman. Setelah rumput memang sudah saya bersihkan, baru saya obat rumput lagi yang kedua. Seperti ini kawan cara penanaman milik saya ya. Sebelum saya tanamin, ini pasti saya bersihkan dulu untuk rumput liarnya. Saya obat rumput, obat gulma ya, gulmanya saya hilangkan, saya matikan dulu. Setelah saya bersihkan lahannya, ini saya gulut, saya lubangi, itu mujur seperti ini. Semuanya saya lubangi mujur ini ya, dengan jarak kurang lebihnya 75 cm. Jadi nanti penanamannya mulai dari tepi sini, nah seperti ini.
Ini di tengah ada parit ya, pengairan. Karena di Banyuwangi sangat mudahnya air, irigasi sangat mudah kalau di Banyuwangi Bangurjo ini ya. Seperti ini. Nah, ini masih proses penggalian. Rumput liarnya sudah sama mati. Barusan saya obat, jadi sebelum saya tanam itu saya obat gulma dulu. Nanti ketika gulma mati dan bibitnya tumbuh, jadi bersamaan gulma semakin mati, rumput semakin tumbuh. Nah, seperti ini. Mas Baim kesini. Ini loh, bantu-bantu. Ini sudah semuanya tertanami. Untuk penanaman memang sengaja saya isi dua-dua per lubangnya kawan. Satu lubang saya isi dua-dua. Tentunya ada alasannya kawan, tidak hanya syukur tanam ya. Saya mau pakai dua-dua itu dengan alasan jadi tanaman sekali tumbuh dia itu posisinya langsung jadi. Satu kali panen, satu kali penanaman, panennya langsung banyak itu tentunya. Kalau memang diisi satu-satu itu bisa sih. Cuma terkadang untuk membuahkan hasil sama dengan yang isi dua itu membutuhkan 2 atau 3 kali panen. Jadi semisal anggap saja gini, kalau diisi satu-satu, ketika panenan pertama itu hasilnya peranakannya belum begitu banyak. Tapi kalau diisi dua-dua, satu kali panen atau pemanenan yang pertama itu sama dengan panenan yang kedua dengan pengisian satu. Walhasil penanaman kalau diisi dua-dua itu pastinya akan lebih cepat lagi, lebih banyak lagi untuk panenan yang pertama. Kalau untuk hemat di bibit memang bisa per meter itu diisi anggap saja 4-4 karena tiap lubangnya itu diisi satu-satu. Dan ada lagi kawan, kalau penanaman diisi dua-dua, tanaman ini akan lebih mudah untuk mengalahkan lumput liarnya. Biasanya kalau diisi satu-satu itu kan karena peranakannya kurang banyak, rumput liar itu bisa menyalip atau mendahului dari tanaman ini. Tetapi beda dengan pengisian dua-dua. Biasanya rumput liar itu akan mudah terkalahkan dengan tanaman ini. Dan hasilnya pun kalau saya memang mengejar dari hasil panenan, tidak peduli di bibitnya, karena bibit itu menurut saya itu investasi penanaman itu cukup dengan satu kali dan selamanya akan bisa dipanen kembali. Kita cukup tanam satu kali bisa panen berkali-kali. Kalau penanaman yang pertama kurang memuaskan, biasanya itu sampai hasil akhirnya pun juga kurang memuaskan. Makanya saya memilih dua-dua. Walaupun bibitnya habis banyak nggak apa-apalah, namanya saja investasi. Mengenai jarak tanam, memang jarak milik saya ini kurang lebihnya 10 cm kali 75 cm. Dengan alasan apa? Ketika penanaman sangat padat, itu pun juga pastinya berpengaruh dengan hasil. Hasil bisa lebih maksimal, hasil panen bisa lebih banyak, lebih maksimal. Dan rumput liar pun ketika sudah
anggap saja sudah pernah dipanen ya, itu selamanya dia akan terkalahkan karena sudah padatnya rumput odot tersebut. Rumput ini sangat mudah tumbuh kok. Cara penanaman seperti ini insya Allah 90,9% itu insya Allah pasti tumbuhnya. Sedangkan biasanya teman-teman banyak yang tanya, kalau di wilayah saya bisa tumbuh apa enggak, bisa tumbuh maksimal apa enggak. Nah, menurut saya itu gini, kalau selama rumput liar itu bisa tumbuh bagus, rumput odot pun juga sama, karena ini sama-sama rumput. Tetapi sebaliknya, kalau sudah rumput liar saja tidak bisa tumbuh, ya sama saja, rumput odot pun insya Allah juga akan sulit tumbuhnya. Itu tentunya. Karena ini memang sama-sama rumput, cuma lebih mudah untuk penanamannya. Selepas tertanam kawan, usahakan semuanya harus ditimbun, karena cara penanamannya kalau saya tidak didirikan, saya penanaman itu ditidurkan, selepas itu langsung ditimbun. Seperti ini cara untuk menimbunnya, ditimbun sampai benar-benar nggak kelihatan. Mungkin diperkirakan kedalamannya kurang lebih anggap saja berapa ya, 5 cm, 5 sentian lah anggap saja kurang lebihnya. Fungsinya apa? Biar tidak terkena sinar matahari langsung. Kalau didirikan biasanya yang tumbuh itu cuma bawahnya saja, atau terkadang karena tersengat sinar matahari sampai mati kering. Berbeda dengan ditimbun. Kalau ditimbun insya Allah itu lebih aman lagi, dan daya tumbuhnya itu bisa lebih maksimal lagi. Sedangkan perluas, anggap saja ini tadi bibitnya panjangnya kurang lebih 15-an cm ya. 15 cm itu kurang lebih itu nanti isinya ada sekitar 8 luas lah. Karena memang tiap luas itu kurang lebih panjangnya sekitar 1 cm setengah. Makanya kalau kita penanaman 1 batang itu nanti yang tumbuh anggap saja 8 pohon. Kalau kita penanaman 2 batang berarti kan otomatis yang tumbuh nanti ada 16 pohon. Bisa dibayangkan kawan, kalau tiap lubang itu ada 16 pohon, ya pastinya itu sangat lebat. Belum lagi dari peranaan-peranaannya, karena rumput ini mudah sangat berkembang, sangat beranak pinak, dan sangat padat. Karena memang rumput ini cenderungnya itu di daun atau di peranaannya sangat lebat. Jadi peranaannya itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat lebat, sangat berbeda dengan rumput pakcong, rumput gajah dan sebagainya. Itu sangat berbeda. Rumput ini cenderungnya itu peranaan lebih banyak, lebih padat, dan cenderungnya itu di daun. Mungkin teman-teman bisa kok melihat dari hasil yang hasil uploadan saya yang sudah panen. Soalnya sudah saya tayangkan seperti ini. Lihat cara untuk menimbunnya, ditimbun sampai benar-benar nggak kelihatan. Dulu sempat sih saya penanaman tidak seperti ini, jadi saya sebelum menyampaikan itu pasti ada evaluasi dulu. Banyak hal-hal yang saya peroleh dari pengalaman saya sempat cara penanaman didirikan, terus banyak contoh lah anggap saja, dan walhasil penanaman yang seperti inilah menurut saya yang sangat bagus, hasilnya bisa lebih memuaskan untuk daya tumbuhnya. Jadi barangkali teman-teman nanti ingin mempraktekkan, monggo bisa kok dipraktekkan dengan sistem seperti ini. Seperti ini sangat bisa untuk dipraktekkan. Kalau teman-teman punya cara sendiri, monggo. Mungkin teman-teman juga akan mempraktikkan dengan caranya teman-teman masing-masing. Tetapi nggak ada salahnya kalau juga ingin mencoba dengan cara seperti ini. Biasanya cara seperti ini juga hampir sama dengan penanaman pohon tebu. Pohon tebu juga seperti ini kurang lebihnya. Ditimbun semua, dan dia akan peranaannya juga akan sangat banyak.
Ini nanti insya Allah rencana memang semuanya akan saya dokumentasi. Dari penanaman ini sudah saya dokumentasi. Selepas ini penyiraman, terus perawatan nanti akan saya dokumentasi juga. Pemupukan, terus apa ya? Tumbuhnya. Jadi berapa hari sekali insya Allah akan saya video. Biar teman-teman yang di rumah semuanya juga akan melihat, ketika teman-teman ingin tahu ya bisa dilihat nanti. Insya Allah semua akan saya dokumentasi kok. Selepas semuanya tertimbun kawan, baru saatnya penyiraman. Saya kalau penyiraman itu biasanya memakai mesin, karena memang skala yang sangat besar. Anggap saja penanaman agak luas, jadi biar lebih mudah saya memakai mesin ini, mesin Gambior. Lihat kawan, setelah tertanam, setelah semuanya tertanam, kondisinya sudah datar. Sangat begitu mudahnya untuk penyiramannya kawan. Tinggal pegang, sudah, ini nanti semuanya itu rata. Untuk penyiraman mau nggak mau itu harus dilakukan kawan, karena untuk merangsang biar bibit ini nanti akan tumbuh. Tetapi tetap di balik itu nanti yang tumbuh itu tidak hanya bibit rumput odot tersebut saja. Ini nanti banyak rumput liarnya pun juga akan tumbuh, atau gulmanya juga akan ikut tumbuh. Makanya perawatan yang pertama itu agak lebih sulit dulu, atau memang harus diwaton dulu. Karena memang ini yang yang ada di dalam tanah tersebut ini banyak bibit. Salah satunya bibit rumput odot dan juga bibit rumput liar. Bibit-bibit gulma itu sangat banyak. Sedangkan penyiraman mau nggak mau itu memang harus dilakukan. Minimal rumput tersebut atau bibit tersebut itu basah. Usahakan memang kalau penanaman itu jangan sampai tanah itu kering, karena untuk merangsang bibit rumput odot ini bisa tumbuh, salah satunya itu harus basah. Mungkin di teman-teman memang sebagian ada sih yang sulit untuk pengairan karena memang tempatnya sulit air ya. Kalau memang tempatnya sulit air, mungkin saran saya penanaman itu ya setidaknya nunggu musim hujan dahulu. Atau kalau ada air cuma tidak begitu banyak, bisa kok penanaman itu secara disiram atau manual. Anggap saja kita siramin tiap hari yang bagian tanaman itu saja. Dan usahakan tanah itu jangan sampai kering dulu ketika penanaman. Anggap saja sampai usia kurang lebih 20 hari kita siramin terus. Selepas itu kita nggak harus nyiram lagi. Rumput ini ketika sudah tumbuh kita itu nggak perlu nyiram. Semisal tidak kita siram selamanya pun rumput ini tetap akan bertahan. Tapi lebih bagus lagi kalau suatu saat tetap kita siram. Oke lah, untuk penjelasan selanjutnya kita lanjut lagi di lain waktu. Nunggu bibit ini biar tumbuh dulu ya. Posisi tanaman saya biar tumbuh dulu. Nanti akan saya perjelaskan buat teman-teman. Ini saya masih proses lagi, ini lahan yang di samping saya masih belum selesai. Mungkin cukup itu dulu pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari semua video ini tadi bisa bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-temanku semua. Apabila saya menyampaikan ada kesalahan, saya sebagai manusia biasa, saya ucapkan mohon maaf. Kurang lebihnya akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.